jaketnya masih Ya, dipakai ya, sahabat saksi korban. Kayaknya udah mulai pudar, kayaknya Iya. sering dipakai ya Mas. ya, kayaknya butuh ganti nih. Butuh diganti. Tolong dicatat itu butuh diganti. Udah, kenal? Kenal ya? Mbak? Temen SMP dulu. Oh teman SMP. Mbak kenal? Ya, Kan jarang pulang. Jarang pulang biasanya. Siapa tahu lupa ya kan? ingat wajahnya, rasanya Mungkin badan sakit-sakit kali ya, nggak bisa kemana-mana ngelihat ada bencana. Kayak Iya. harus berangkat. Dan iya kalau nggak bisa berangkat kayak meriang gimana gitu. Oh. Kita sebagai penolong ya relawan harus netral tuh. Datang ke situ tuh posisi kita harus netral, jangan terlalu menyedot deritanya rasa nanti kita ikut sakit juga. Halo sahabat, kita bertemu kembali dalam channel Bincang Komunitas, sebuah channel yang diinisiasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memotret aktivitas relawan dan komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Dan kita juga akan mengulik bagaimana perjalanan seorang tokoh sehingga bisa terlibat dalam gerakan-gerakan relawanan di Indonesia. Pada sore hari ini kami hadir di Jogja, di Provinsi Istimewa, dan kita juga sudah kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah salah satu relawan sahabat saksi korban yang berasal dari Yogyakarta. Tamu kali ini adalah Mas Antonius Yusanto. Siap. Atau dipanggil Mas Yos. Yes. Apa kabar Mas Yos? Siap, Mas. Wah, nih jaketnya masih dipakai Ya. ya, sahabat saksi korban. Kayaknya udah mulai pudar, kayaknya Iya. sering dipakai ya Mas. Ya, kayaknya butuh ganti nih. Butuh diganti. Tolong dicatat itu butuh diganti. Ya, Ya. Mas Yos ini adalah salah satu relawan dan beliau punya satu profil yang unik. Selain berkecimpung di dunia kerelawanan, di gerakan-gerakan kemanusiaan, beliau sehari-hari juga mengemudi ojek online. Ya. Mengemudi ojek online. Ya. Dan sebetulnya menjadi salah satu pionir rumah dom. Ya. Makanya dipanggil Yosdom. Yes. Ya, nanti kita akan bahas. Beliau juga ternyata seorang arsitek karena ini model rumah yang cukup unik. Sahabat, kita tahu dalam ilmu sosial gitu, kenapa pada hari ini kita ingin mengulik kehidupan Mas Yos. Ternyata pada sekitar tahun 1800-an atau 1900-an awal, seorang sosiolog, ada Auguste Comte itu mengeluarkan sebuah teori, dan teori itu dinamai dengan altruisme. Jadi satu teori yang mempelajari kehidupan manusia tentang bagaimana seorang manusia berbuat baik, bertindak demi masyarakat, bertindak untuk orang lain. Nah, itu sebetulnya yang melatar belakangi kenapa orang-orang Mas Yos ini hadir di tengah masyarakat. Jadi altruisme itu adalah bisa kita katakan adalah tindakan orang yang kadang-kadang ingin melakukan sesuatu itu bahkan tidak memikirkan dirinya sendiri. Ini kayak lilin dia, jadi terbakar. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita lihat dari profilnya, di sini saya tercatat ya, saya sebutkan relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana, Betul. relawan pemadam kebakaran, relawan perlindungan perempuan dan anak, Ya. relawan ambulan, Siap. relawan pekerja sosial masyarakat. Udah pernah ngeluarin tangan anak dari pagar belum? Oh, belum. Atau
Dipanggil buat ngusir ular Ya gitu? paling Pernah? ular ya. Oh, pernah. Oke, dan Mas Yos ini juga sudah melakukan banyak penugasan dari LPSK, tercatat pernah 3 kali ya, terakhir ke Magelang, dan Mas Yos sedang membantu pendampingan terhadap korban kekerasan seksual ya. kemarin. Oke, Mas Yos, ini kita mulai sekarang. Jadi selain yang saya sebutkan tadi, kesehariannya ngapain Mas Yos? Oke, sehari selain ngojek, saya juga kalau ada pesanan rumah dom, saya bikin dom. Rumah dom? Iya. Sudah banyak Mas? Sampai sekarang ada 100-an lah ya. 100-an? Iya. Ya, nanti mungkin bisa dibantu visualisasi biar kita tahu sebenarnya rumah dom itu seperti apa ya. Iya. Itu mudah nggak tuh buat rumah dom? Gampang. Iya. Satu dom paling 1 minggu udah selesai. Gitu. Tapi kalau misalkan keseharian tuh ada kan banyak nih Mas Yos ya sebagai pengemudi ojek online. Kalau misalkan tiba-tiba ada kebutuhan untuk emergency untuk tindakan-tindakan kerelawanan, penjangkauan, atau ada kebakaran atau apa, itu gimana Mas? Oke, kalau ada emergency, panggilan atau informasi emergency, saya akan stop ngojeknya langsung menuju ke lokasi gitu. Gitu. Kalau kadang kita lihat pemadam lewat itu, langsung saya kejar untuk mengikuti dia, sambil nanti di lokasi akan kita bantu untuk mungkin ikut mengamankan orang-orang, mengkondisikan lah seperti itu. Kalau ada kecelakaan di jalan, saya pasti akan berhenti untuk tindakan emergensinya. Kalau sudah ada orang medisnya, saya akan bantu untuk ngatur lalu lintasnya seperti itu. Oh gitu. Ya. Terakhir kapan selain SSK lakukan aktivitas itu? 2 minggu lalu kebakaran di dekat UMY itu ada kebakaran lahan ya karena orang bakar sampah. Terus kemarin dari minggu itu juga ada mobil yang lompat di jalur cepat di barat itu ya. Kecelakaan? Iya, tapi tidak ada korban jiwa. Oh, terus Mas Yos tiba-tiba langsung terjun atau harus berkoordinasi dulu, atau kalau LPSK kan harus koordinasi dulu dengan LPSK. Ini kalau misalkan ada kejadian-kejadian seperti ini gimana? Kita langsung action aja. Nanti kalau belum ada yang manggil petugas medis, kita akan panggil. Ini bagi tugas, kalau sudah ada yang manggil, saya akan ngatur lalu lintasnya, untuk mengkondisikan korbannya. Nah, terus kalau bencana gimana Mas Yos? Ini berarti kan pernah juga ya relawan bencana pernah? Iya. Di Indonesia ini kan banyak nih bencana. Udah bahkan di Jogja sendiri pernah. Iya, besar sekali itu. Pernah ke mana aja? Pertama saya di tsunami Aceh itu. Tsunami Aceh 2004. 2004, terus 2005 di gempa Nias. Terus di Padang, terus di Pariaman, terus tsunami di Mentawai, Semeru, terus belum lama ini di Pasaman Barat ya, gempa itu ya. Dan di Jogja sendiri pernah? Jelas ya. Setelah itu masih ada lagi? Berencana belum. Tapi terus kalau misalkan waktu itu Oke Aceh, gimana? Bisa ceritain nggak prosesnya tuh? Bisa sampai di Aceh, terus kenapa jauh-jauh mau ke Aceh? Gimana prosesnya? Apalagi bangun tidur, nonton TV, terus langsung berangkat, itu gimana? Waktu itu saya posisi lagi di Jogja ya. Saya mau berangkat ke Jakarta karena ada kerjaan Jakarta, tapi sampai Jakarta begitu masifnya informasi tentang Aceh itu, nggak tahu nih ada gejolak gimana, harus berangkat seperti itu. Harus berangkat? Iya. Jadi pokoknya harus berangkat? Iya, berangkat ya. Terus? Ya sampai sana ya terus bantu-bantu evakuasi, bantu-bantu NGO lokal untuk mengakses bantuan-bantuan orang-orang luar itu kan. Terus dia tuh kenal orang banyak di situ, dipercaya untuk nyalurin bantuan logistik mereka gitu. Jadi yang dikerjakan di Aceh itu pas mau berangkat belum tahu? Belum tahu. Tapi saya positif, pasti di sana banyak sekali yang saya kerjakan. Pasti ada yang dikerjakan. Lalu di sana pertama sampai di Aceh yang dilakukan? Ya setelah saya ke sana sampai Medan, dititipin logistik berapa truk gitu.
Saya kawal sampai sana, saya serahkan ke yang berhak menerima. Habis selesai bongkar-bongkar, saya langsung masuk ke evakuasi jenazah. Terus modalnya apa Mas Yos? Maksudnya modal tuh ya selain pasti itu modal sendiri. Modal namanya apa ya? Ongkosnya. Oh, ongkosnya. Percaya nggak? Saya nggak pakai ongkos. Masa Iya, nggak pakai iya. ongkos? Kayak- Ini saya- gimana dari Jakarta, dari Yogyakarta sampai Aceh, tuh nggak pakai ongkos? Iya. Gimana ceritanya? Ceritanya saya nebeng-nebeng terus sampai Jakarta, ke Yogyakarta saya kereta ya. Naik kereta. Itu gratis? Gratis. Gratis? Ya biasa kan naik gerbong itu terus. Oke, terus di Jakarta saya ketemu orang-orang yang mau bantu aja tapi nggak berani, nggak tahu lah gitu. Terus saya ngawal bantuan itu sampai ke Medan. Dari Medan tambah lagi jumlah bantuannya, saya langsung Itu berarti dari Jakarta udah ketemu. udah ada orang yang bingung mau ke Aceh. Oh gitu. Jadi butuh teman gitu ya. itu ketemu aja ya? Ketemu aja di jalan itu. Ketemu aja di jalan. Mas Yos ngeliat di jalan, oh ini mau ke Aceh nih. Iya, iya. Terus gimana? Iya. Pertama ngomongnya gimana? Mas saya ikut lah gitu. Terus diajak? Ya, diajak ya. Percaya aja? Percaya mereka. Terus naik jalur darat sampai Iya, Medan? Iya. Medan, terus sampai Aceh. ke Aceh? Iya. Terus di sampai Aceh masih menyalurkan bantuan? Iya, bantuan. Iya. Sampai tahun berapa Mas di Aceh? Pulang tuh karena gempa Jogja, dari 2006 ya. 2006? Iya. Pulang? Pulang. Itu berarti dari 2004 sampai 2000. Iya. Pulang sebentar. Pulang. Natalan terus balik lagi ada gempa Nias. Nias. Dari Nias langsung nyambung ke Aceh, langsung sampai Jogja gempa baru pulang. Berarti tahun 2006 Mas posisi ketika Jogja sedang gempa Masih di Aceh. masih di Aceh? Iya, iya betul. Ya, terus gimana itu gejolak? Pulangnya? Iya, apa baca berita Waktu di atau di SMS rumah. Di SMS rumah. Di depan istri saya, terus saya langsung lari aja ke bandara, ke motor. Oh, tapi berarti motor siapa tuh? Nggak tahu motor siapa, tapi banyak lah gitu. Gitu. Jadi ada motor, nggak tahu motor Ya, siapa. ya, saya Itu diambil aja. Sambil terus lari ke Oh, di bandara. situ waktu itu gampang ya ngambil motor. Ya kan banyak sekali tuh bangkai-bangkai tsunami itu. Jadi pokoknya waktu itu pikiran harus pulang Jogja. Iya, pulang. Apalah nih ada Iya, motor iya. dipakai gitu. Nah. Terus ke Ke bandara. bandara. Bandara langsung kebetulan Emang udah punya tiket? nggak ada tiket. Kita nggak ada tiket. Nggak ada lagi tiket. Nggak ada tiket. Nah. Hmm, Langsung aja ngejar apa? Garuda waktu pertama. Garuda lagi? Iya, Garuda. Dia bilang Mas nggak bisa, udah penuh. Saya bilang Jadi naik udah dibilang penuhnya di Ya udah naik ke itu. udah naik di pesawat. Iya. Nggak bisa Mas, sudah penuh. Saya bilang ya udah, saya berdiri nggak apa-apa. Gitu. Oh, berdiri. Maksudnya gitu, semuanya berdiri nggak apa-apa gitu kan. Itu jadi tapi mereka tetap mau terbang. Iya, walaupun terbang. walaupun Mas bilangnya gimana ke krunya? Mereka pikir saya udah ada tiket mungkin ya. Ah. Karena mungkin situasinya waktu itu belum Iya. terlalu belum Ketat terlalu ya. ketat ya. Iya. Dan itu langsung naik, Naik. disuruh turun nggak mau. Nggak mau terus oke sampai Medan ya, oke siap sampai Medan. Sampai Medan saya nggak mau turun. Saya nggak Oh, mau itu turun, transit? ya. Iya. Nggak mau turun? Turun saya dah. Daripada mereka ribut mungkin ya. Iya, iya. Sampai Jakarta baru turun saya. Waktu itu berarti keras-kerasan nggak? Oh iya. Saya nggak tahu dari mana. Dan itu Masnya sendiri? Sendiri saya. Sendiri? Ya, makanya- Nggak ada penumpang lain yang kayak begitu juga? Ada tapi enggak. Mereka semua bayar ya. Kita nggak bayar. Jadi ini bener-bener nekat ya? Iya. Nggak karena- pakai ongkos. Iya, kan. Dan mungkin itu juga dari ketulusan kebaikan Mas Yos ya Dipermudah ya. dipermudah. Iya, makanya saya itu. Dan waktu itu kondisinya akhirnya sampai Jogja. Jakarta terus dari Jakarta aku naik kereta api. Naik kereta gratis lagi. Gratis. Gratis. Ya nggak banyak, nggak bawa uang ya. Nggak bawa Ya, cekaran juga loh. cekeran juga. Nggak bawa apa-apa. Waktu itu jadi oke, selain itu modal nggak ada. Ya kan? Kalau ini nekat lah ya, bodoh nekat. Ya. Terus pakaian, baju, makan itu gimana dulu? Pakaian kan banyak donasi pakaian bekas itu. Nah, saya pilih yang sesuai aja gitu. Untung bajunya pas. Iya. Itu jadi bongkar-bongkar gitu ya.
kan banyak yang nggak diterima tuh karena bekas tuh ya udah aku pakai yang nggak. Terus makan? Makan aku gabung sama tenda-tenda pengungsian atau tenda-tenda relawan mana ikut gabung aja. Gabung ya. Mereka ini ya. Mereka ya artinya menerima Iya, iya. Mas Yos. Terus gimana waktu sampai di Jogja? Jogja ya nangis lah lihat anak-anak itu udah. Tapi terharu karena mereka selamat semua. Ya. Terus habis itu lah langsung fokus ke apa ya, organis bantuan-bantuan yang untuk warga Jogja. Ini saya pengen tahu deh. Kenapa sih milih jalan ini? Jalan Relawan ya? iya kerelawanan. Apa dulu waktu kecil punya inspirasi gitu? Ya itu dari kecil yang saya terinspirasi kakek saya yang pejuang 45 ya. Nah, dari beliau yang hero-hero gitu Jadi masuk iya masuk nilainya terus itu. aku jadi aktif di Pramuka dari SD sampai SMA itu Saka Bayangkara ya. Oh, jadi memang waktu itu tapi orang tua Orang tua bukan ikut di enggak. Ya. tapi jadi kakek waktu itu. Ya dari karena Jadi dari kecil udah punya. iya, karena dulu kan mimpi saya kakek pejuang kakek saya harus punya motor tua, motor militer itu, punya Willy seperti itu mimpi saya. Oh, tapi berarti pertama kali masih ingat gak? Pertama kali berkecimpung di dunia awal terjun di dunia kerelawanan itu masih ingat gak? Tahun berapa waktu kelas Oh itu berapa waktu atau masih sekolah? Kalau hanya bantu-bantu itu dari SD waktu ada banjir itu aku Udah mulai aku yang udah menjaga jalan biar orang tidak lewat jalan itu karena jalan itu dalam sekali. Oh, tapi yang udah mulai ya terorganisir kayak itu. Itu ikut nyari korban yang tersesat di gunung ya di Merapi dulu. Oh ya tahun berapa? 92 93 aku lupa waktu itu. Waktu erupsi juga itu ya pertama kali. Selain ini Aceh kan menarik. Selain Aceh ada peristiwa menarik lagi nggak? Pada saat peristiwa unik kayak tadi tuh nggak disuruh turun di pesawat. Kalau di Nias itu kan aku nebeng nebeng kapalnya orang Malaysia berbenda Malaysia. Nah, itu kita waktu itu ditahan di tengah laut sama TNI karena krunya orang Malaysia semua. Waktu itu ada kelas Natuna gitu. Nggak bisa. Salah kapal. Kapal aku bilang aku orang Indonesia ya, gitu. Gitu. Jadi salah kapal, terus ditahan sama TNI. Iya. Iya. Terus gimana tuh? Diperiksa semuanya itu. Terus dia percaya ya ada KTP kan? Ada KTP ya. Ya percaya kalau itu Saya Indonesia. ke merapatnya ke Niasnya saya panggil orang yang mancing-mancing itu. Itu turun dari kapal, naik kapal kecil itu. Oh ya? Kapal kecil itu. Waktu naik kapal Malaysia, orang Malaysia nggak melarang apa? Waktu itu nggak ngarang sih. Karena aku bilang ke mereka aku titip bantuan gitu waktu itu. Karena waktu itu aku dipasrai bantuan berapa truk ya, 3 atau 4 truk logistik sembako. Apa aja biasanya yang pernah Mas Yos bawa itu? Sembako ya beras, susu, seperti itu. Itu dari mana Mas? Waktu itu dari sebuah organisasi dari Amerika yang kebetulan kenal saya gitu. Nah, berarti dari Amerika? Iya. Kenal sama Mas Yos? Iya, terus dikirimi uang, terus mereka belanja waktu itu di Sebolga belanjanya semua. Seperti itu. Kenalnya dari mana Mas? Di Aceh dulu. Oh di Aceh? Iya. Jadi di Aceh itu Mas Yos berjejaring juga? Iya, ikut jaringannya. Berarti- Mereka punya logistik tapi nggak tahu mau nyalurkan kemana yang tepat kan. Gitu. Dan mereka ada kepuasan sendiri kalau bisa menyalurkan sendiri. Maka saya konekkan antara yang butuh sama yang membantu. Dan Mas Yos dipercaya sama lembaga di Amerika? Iya. Wah luar biasa ya. Seperti itu ceritanya. Wow, di Jogja juga begitu? Jogja kemarin iya, mereka kan dari Qatar sama dari Dubai ya. Ya ini kan Mas Yos banyak sekali ya aktivitas kerelawanannya gitu. Ini kalau untuk urusan rumah gimana Mas? Ini kan pasti ya pergi-pergi mulu, nggak pernah ada. Jadi pokoknya kalau udah ada berita bencana, berarti kan istri udah deg-degan ya pergi deh nih, gitu kan.
kalau udah ada apa berita tentang bencana dan Mas Yos juga lama lagi kan? Iya, iya. Bahkan bukan berbulan-bulan sampai tahunan di Nias 2004 sampai 2006 kembali ke Jogja itu kan walaupun sempat pulang ya. Iya. Itu kan bukan waktu yang sebentar. Pasti maaf ya. Nah. Pasti juga ada persoalan ini ya sebagai kepala rumah tangga, persoalan nafkah, persoalan anak-anak. Ini orang rumah bisa ngerti nggak itu masalah kayak gitu? Kebetulan banyak dibantu oleh keluarga istri untuk mencukupi anak-anak. Tapi saya percaya saya harus berbuat baik dulu, nanti pasti rezeki ada lah. Tapi kalau untuk jelasnya gimana perasaannya ya istri aja yang. Oh istri ya? Ada keluarganya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Kayaknya masih masih ada ya. Oh nanti kita akan panggil. Tapi sebelum ke situ Mas, waktu menurut Mas nih, oh sudah ini. Ini kita Mbak. Monggo, silakan masuk. Sore Mas Ipa. Halo, dengan siapa? Ririn, Mas. Mbak Ririn. Mas, kenal? Kenal ya? Mbak? Teman SMP dulu. Oh, teman SMP. Mbak kenal? Ya, lumayan. Kan jarang pulang. Jarang pulang biasanya, siapa tahu lupa ya kan? Ingat wajahnya, rasanya. Kurang ajar. Mbak, nih punya suami unik nih. Pergi meninggalkan keluarga, itu yang saya bilang tadi, altruisme. Dia membantu orang-orang yang lebih kesusahan di sana, dan dia meninggalkan keluarga. Padahal ya belum tentu banyak orang juga yang keluarga yang bisa menerima pergi jauh dalam waktu yang lama. Yang dirasakan apa, Mbak Ririn? Dulu apa sekarang? Dulu, ya misalnya nih, yang dulu ya? Iya boleh ntar. Kalau dulu ya galau, kan sering nggak tahu suami di mana, gitu. Nggak tahu dia ada di mana, ngapain kan nggak. Tuh, dulu rasanya sih galau dulu. Kalau sekarang apa ya, kayak udah bisa nerima aja ya. Terima. Ya, nerima tugas saya tuh jadi ibu, jadi istri ya harus bisa support anak-anak dan suami jadi versi terbaik mereka. Versi terbaiknya Yos ya jadi relawan itu. Wow, luar biasa. Jadi waktu awal-awal tuh komunikasi cuma lewat SMS, telepon. Kan dulu belum ada video call tuh waktu Aceh. Iya betul. Pakai handphone Yang jadul. penting memastikan kalau Mas Yos di sana sehat, nggak kenapa-napa. Nah itu tadinya kan hilang, lost kontak. Lost kontak. Kan nggak ada sinyal. Di sana nggak Jadi ada. berapa lama tuh sempat lost kontak? Saya lupa. Berasa saya lama. 2 minggu. Lebih itu. Jangan berantem di sini nanti. Jadi 2 minggu nggak pernah. Lebih Mas, saya Lebih ya, lebih. Sempat ngalamin gajian, terus kayaknya lebih nggak 2 minggu. Itu berarti udah bulanan. Ya, perasaan cepet ya. Itu udah punya anak. Sudah punya anak 2, yang satu baby waktu itu saya bisa melahirkan. Baby Iya. udah ditinggalin. Wah, luar biasa Mas Yos. Kurang ajar ya. Ya sempat baby blues waktu itu. Oh iya. Oh Ya kan iya. nggak ngerti suami di mana, terus susu, ya kebutuhan, kayak macam-macam itu. Terus Mas Yos ngerasainnya gimana tuh? Meninggalkan keluarga, tapi apa itu terbayarkan gitu? Maksudnya dengan membantu orang, apa yang Mas rasain sebenarnya Mas? Ya, aku percaya keluarga itu dilindungi Tuhan kalau aku berbuat bantu orang untuk Jadi nggak nggak ada khawatir tentang, pasti yang terbaik yang Tuhan kasih. gitu. Kalau sekarang gimana Mbak? Sekarang ya sudah melewati proses itu Mas. Proses percaya sama Tuhan itu kan butuh proses, saya percayanya. Karena kebutuhan ada, suami nggak ada, penghasilan nggak ada, itu kan pakai proses. Dan harus meyakinkan anak-anak juga, bapak tuh nggak pergi, bapak nolong orang kan itu. Iya. Biar mereka nggak salah persepsi sama bapaknya. Dan itu sebetulnya bisa menjadi kebanggaan anak tersendiri bahwa ya sosok ayahnya atau bapaknya ternyata pahlawan bagi orang lain di Ya, sana. tapi buat mereka nggak ada.
Ya itu kan Sering nggak ada. mungkin kalau kita yang bicara mungkin anak belum tentu tahu, tapi kalau ada testimoni dari luar sana ya bapaknya pernah ini. Terus kalau aktivitas untuk rumah dom ini sekarang gimana? Terakhir pesanan 7 bulan yang lalu ya, itu di Pacitan, orang dari Turki yang pesen Turki ya. Di Pacitan. Gitu. Oh iya, kemarin kan 2020, 2019, 2020 COVID tuh. Ya, Nah itu juga, nah itu saya bilang ada orang-orang yang berbalik arah bahkan menuju bahaya. ya. Ya mungkin bencana kan juga begitu mas, ya kan kita tahu bencana ada resiko, resikonya besar. Dia mungkin juga menjadi korban bencana selanjutnya, ya kan. COVID juga begitu, berarti juga COVID. COVID saya full untuk warga saya. Jadi saya dari evakuasi pasien di rumah, bawain mereka ke ambulan, terus kirim ke rumah sakit, atau ngambil jenazah dari rumah sakit, kirim ke rumah, terus mandiin jenazah, terus menguburkan mereka. Terus kalau pulang ya kita pulang nggak ke rumah karena rumah ada lansia. Saya pulang ke shelter menemani pasien-pasien yang sedang isolasi. Oh, dan itu berarti kan juga Lama itu. pulang, Iya. ya kan? Kelihatan ya? Dan jadi nggak kerja. Iya. Oh ya, Nggak kerja. jadi waktu COVID itu Nggak kerja sama sekali. sebelumnya, maksudnya udah pengemudi online? Udah, Iya. sudah. Itu di stop sama sekali. Iya. Ya karena siapa lagi yang mau bantu warga kalau bukan kita? Banyak yang takut nggak berani ambil ke keluar rumah, Iya. mandiin jenazah waktu itu banyak yang nggak berani. Nggak berani. Dan Mas Yos mengambil Seperti resiko biasa, nggak begitu banyak pemikiran langsung sikat. Tapi Mbak Ririn kayak gitu diobrolin dulu nggak sih sama Mbak Ririn? Jarang. Jarang. Tahu-tahu udah tahu ceritanya gitu. Oh, gitu. Oh gitu. Jadi kalau ngilang tinggal baca berita aja. Oh lagi di sini. Itu ya. Paling jauh berarti Aceh mas. Kalau yang pemeriksaan ya Aceh ya. Iya. Atau apa? Berarti Sumatera waktu itu ya. Sumatera sih. Sumatera ya. Untuk relawanan ini. Iya. Nah ini saya juga mau tahu nih. Sekarang juga udah bergabung di SSA. Sahabat Saksi Korban. Dua-duanya ya. Iya. Tapi Mbak Ririn Jawa masuk Tengah. Jawa Tengah. Nyasar. Itu gimana ceritanya kok bisa di Jawa Tengah? Waktu DIY ada diklat, Diklat. kayaknya saya ada kerjaan kalau nggak Oh. salah ya ketinggalan. Sorry, Mbak Ririn ini aktivitasnya apa? Saya relawan juga di kampung, Relawan. kesehatan tapi lebih ke kesehatan ke lansia gitu. Terus ya bisa organisasi di kampung, ada PKK, ada PPA, kelurahan, ada Benar-benar mewakafkan hidupnya untuk kegiatan sosial masyarakat, semuanya pikirannya ke situ. Bahkan ya, tapi mungkin Mas Yos percaya bahwa rezeki itu Ya pasti. ya udah ada yang ngatur, ya nggak perlu takut kekurangan. pernah takut sih mas, takut Pernah cuman ada, itu ya, manusiawi sih ya? ya takut, tapi terus kalau takut terus kita jadi nggak ngapa-ngapain. Jadi apa yang ada di depan kita kerjakan gitu aja. Apa yang menguatkan dari pikiran-pikiran takut itu? Saya, ya anak-anak saya kan. Kalau saya takut, anak-anak saya gimana nanti? Iya. Iya. Nah, terus ini relawan SSK kita dan juga pernah ada di relawan perempuan dan anak. Gimana kondisi di Jogja ini? Oke. Kalau tingkat kualitas bukan kuantitas kepada anak dan perempuan tuh makin hari makin meningkat. Mas. Di Jogja. Nah, itu banyak kasus, tapi banyak juga yang nggak dilaporkan gitu. Karena ada kadang itu menganggap sesuatu aib, ada ketakutan karena pelakunya orang-orang, ya biasanya orang terdekat aja yang melakukan kekerasan seksual atau KDRT kurang. Iya. Kami sering memantau juga perkembangan para SSK, terutama di Yogyakarta. Kalau kita lihat ada yang melempar satu berita tentang peristiwa itu
hampir dipastikan Mas Yos merespon yang awal-awal dan Mas Yos yang turun terlebih dahulu. Itu kenapa? Ya karena itu bukan saya duluan, tapi spontan memang harus ada yang langsung turun gitu. Kalau kita nunggu-nunggu, ya telat nanti kita. Dan Mas Yos setelah menjangkau korban seperti kayak apa ya, pemadam kebakaran di awal, lalu setelah selesai Mas Yos ya Balik kerja lagi ya. balik kerja lagi. Iya. Tapi kalau udah kondusif dan saya udah kayak nggak dibutuhkan, ya sudah kita pergi. Ah, Nah, jadi tetap apa namanya, masyarakat itu jadi prioritas iya, iya. hidup Mas Yos Iya. ya. Nah, itu luar biasa sih menurut saya. Ini asli Jogja. Sebetulnya mungkin ada nggak sih pengaruh juga kultur Jogja yang membuat orang-orang menjadi lebih apa ya, lebih peka terhadap kondisi masyarakat. Menurut Mas Yos ada nggak sih nilai-nilai itu di Yogyakarta? Itu dibentuk dari lingkungan sama keluarga, Mas ya. Oh, lingkungan keluarga, bukan iya. masyarakat. Masyarakat juga masuk juga sih. Tapi Biasa memang gotong royongnya ada. Itu pasti mereka akan tergugah untuk bantu orang. menurut Barin gimana? Atau mungkin memang Yogyakarta ini punya kultur yang memang ya dia gotong royong, membantu. Iya. Sudah. Dari apa ya? Dari akar-akar budayanya orang Jogja ya memang kita saling bantu loh. Di banyak-banyak apa? Tradisi-tradisi itu kan sebetulnya yang ditonjolkan itu kan kegotong royongan kalau orang Jogja. Di banyak lini, ketika apa misalnya ada perempuan hamil ya, itu ada upacara 4 bulanan. Itu kan untuk memberitahukan ke masyarakat di daerah kita ada yang hamil loh, dijagain ya, kan gitu. Asal muasalnya spiritnya kan itu. Kulturnya itu ya. Iya, terus 7 bulanan udah mau melahirkan loh. Masyarakat ikut ikut apa, berjaga-jaga. Terus setelah ibu melahirkan, bahkan ada yang nggak pulang kan, itu ada yang apa ikut apa namanya, jagong sampai pagi di rumahnya. Itu kan karena kita saling peduli. Dan itu modal utama masyarakat kita sebetulnya ya. Iya. Jadi secara nggak sadar dari kecil kita emang udah dibiasakan peduli sama orang lain kan. Tapi sebagai istri pernah nggak sih terbersit, udahlah Mas Yos ini ya fokus aja nyari nafkah, bekerja, kan kebutuhan makin banyak gitu kan? Pernah nggak sebagai istri? Pernah. Gemes ya, karena dia itu kan relasinya banyak. Ah ya. Kalau bisa dibilang kan, kenalannya dia nggak cuma orang Indonesia, nggak orang, ya kan banyak. Kenapa kok buat minta kerjaan? Kadang kayak gitu. Iya. Dulu nggak paham kan saya, pokoknya anak saya butuh kan gitu. Tapi seiring waktu saya paham, dia kalau punya kerjaan tetap pasti dia akan kesulitan kalau ada bencana. Terus dia perginya ke bisa lari. pasti prioritasnya itu dia. Wah. Nanti kalau Dia nggak pasti bisa pergi. galau. Jadi tuh kayak mungkin badan sakit-sakit kali ya, nggak bisa kemana-mana ngelihat ada bencana, kayak harus berangkat. Dan, iya kalau nggak bisa berangkat kayak meriang gimana gitu. Pokoknya harus. Karena kadang nggak punya bekal. Pas kapan ya kita ya? Nah, Mas Yos, Ya. yang apa kalau kan pasti ada suka duka tuh. Pengalaman paling getir, pernah nggak sampai merasa, aduh udah deh, saya kayak harus bosen atau udahlah saya kerja biasa aja. Pernah nggak yang ada pengalaman segetir itu gitu? Oh, belum pernah ya. Belum pernah? Belum pernah. Saya bantu orang tuh enak, seneng aja. Tenang. Oh, mungkin karena juga nggak dirasain kali ya? Ya karena Mungkin lapor lah atau kita sebagai penolong ya relawan harus netral tuh. Datang ke situ tuh posisi kita harus netral, jangan terlalu menyedot deritanya rasa nanti kita ikut sakit juga. Nanti kita harus netral. oh gitu tips. Coba bisa di ini Mas, itu tips menjadi relawan ya. Jadi Salah satu. nggak boleh kita larut dalam
kesedihan mereka. Penderitaan mereka. Iya. Jadi apa yang harus bisa kita lakukan ketika kita turun di sana, Bro? Oke, di tiap daerah bencana kan itu Silakan loh, diminum loh. Oke. di daerah bencana itu tidak ada yang sama kondisinya. Jadi kita datang tuh netral, enggak harus gini gitu. Netral, nanti lihat kondisi seperti apa gitu. Seperti itu. Jadi jangan merasa sebagai hero ya. Datang aja bantu apa yang bisa sesuai kultur mereka. Gitu. Dan harus merendah ya. Gitu. Maaf, di mana bumi dipijak, tenang Seperti itu ya. Iya. Nah, Gusti merasa wah nih saya bawa bantuan. Oh enggak boleh. Nggak boleh kayak Nggak boleh gitu. ya. Dan jangan berharap ada pujian atau apa gitu. Jangan berharap lah. Nanti kalau berharap akan kecewa. Ini Mas Yos belajarnya di mana ya? Dari Filosofi kerelawanan seperti itu. enggak tahu di lapangan aja toh. Dari belajar Dari- itu aja. Iya itu aja. Oke. Nggak pernah Baca buku. baca buku "Wah, ini tentang kerelawanan, tentang ini harusnya begini. Ya, Ya dia dari kecil mah suka baca buku. ya asal dulu penjual koran toh, jadi sering baca-baca buku terus ya buku-buku apa ya filsafat ya. Oh, Seperti itu. filsafat. Ya kayak itu kan dulu banyak lah. Oh, Cerpen-cerpen seperti itu. SD itu dia bacanya Intisari. oh, Ya, ini Sari Tempol waktu itu kan. iya. Jualan karena jualan. Jualan. Karena jualan, Koran, ya. sekalian baca ya. Iya. Oh, hobi baca. Ya karena jualan. Karena jualan. Selain koran ya. Punya hobi lain nggak sih, Mas? Naik gunung, Naik gunung? Ya. Terus? off-road. Sorry, agak Oh. mahal itu. Tapi suka? Suka ya. Bisa lah. Kalau apa, Mbak Ririn, kalau dalam kondisi-kondisi kayak gitu kan pasti jengah gitu. Kalau sekarang ada istilah tuh healing. Nah. Di proses healing berduanya tuh ngapain sih? Kalau Mas Yos ngapain? Kalau healingnya, saya tuh ya jalan. Jalan. Nah, Melakukan aktivitas itu healing. iya, maksudnya ya. Jadi senang gitu. Seneng aja. Kalau Mbak Ririn? Ya melakukan apapun dengan kesadaran aja. Nafas, gerak. Itu bagian dari Pokoknya saya ada di mana, sadar saya ada di situ. Nggak usah mikirin yang kemarin-kemarin, yang besok-besok lah. Udah gitu aja. sekarang Dinikmatin aja. berarti anak sudah umur berapa? Yang paling besar 21 kuliah. Oh, Terus yang kedua 19 kuliah juga. nggak besar. Yang nomor Bisa 3 kuliah? Kuliah ya? Iya. Kuliah. Ya itu yang luar biasa ya. Jadi ya masih percaya semua ada Iya. Jalannya dikasih ada jalan. rezekinya sendiri. Jadi bahkan bisa kuliah. Kuliah di mana? Di Jogja yang, juga? Ada yang di Sanata Dharma, ada yang di Udayana, Bali. Oh, di Bali? Iya. Tapi waktu mereka kecil-kecil gitu masih sering diceritakan nggak pengalaman bapak, pengalaman ini, atau ada yang menurun nggak sifat-sifatnya nih atau ininya? Yang sering saya ajak itu dia sangat kayak saya bener. Itu dari Ada? Ada. Oh, ada yang Tapi menurun. secara keseluruhan mereka Semuanya. empatinya bagus menurut saya ya. Iya. Secara penilaian netral, empati mereka bagus. Maksudnya apa? peka, Nilai-nilai jaga teman, jaga lingkungan, jaga diri sendiri itu mereka paham. Itu yang memang dari kecil kita tanamin. Dan kita bersyukur anak-anak waktu itu bisa sekolah di sekolah yang paham kondisi kita ya. Sekolah alam tuh. Sandaran alam itu sangat bagus, kami berterima kasih benar itu. Karena mereka itu mendidik anak-anak saya dengan ya sangat-sangat bagus. Walaupun sering Iya, ya. Sering iya. kalau sekolah lain mungkin nggak Ya, akan paham. udah dikeluarkan mungkin ya. Iya. Jadi memang Ada jalannya ketemu ya, orang-orang baik. Baik semua. iya, artinya memang ya Mas Yos sendiri dan keluarga punya kesulitan kan, Iya. tapi masih tetap berpikir bagaimana menyelamatkan orang, lingkungan, bekerja untuk masyarakat. Karena kalau kita bantu orang nggak usah ditunda-tunda, Mas, karena kadang kesempatan untuk bantu itu tidak bisa datang dua kali. Iya, belum tentu. Sekarang nih berarti disupport sama Mbak Ririn juga atau
masih Mbak Ririn tetap ke keluarga atau ini sekarang udah mulai Oh, sekarang sudah berkoalisi untuk membantu? ya kami saya terutama sudah sedikit bijak sekarang. Udah bisa tetap bantu orang tapi tetap dengan keluarga tetap berusaha kita penuhi hak dasarnya. Dulu nggak bijak Nggak dong. bisa saya akui saya itu melakukan kekerasan dalam keluarga juga sebenarnya. Pelaku saya itu. Tapi pernah ini nggak sih? Pernah tiba-tiba ngerenung gitu? Nah, Ya terbesit penyesalan gitu. Kenapa ya dulu waktunya berarti waktu saya dengan keluarga, waktu ya. saya dengan ini gitu-gitu. enggak Atau nggak nyesel sih karena itu udah terjadi ya dan itu mendewasakan kita toh, menunjukkan anak-anak juga, istri juga. nggak protes anak-anak? Protes sering ya. Ya, Tapi Mbak Ririn Iya, gimana caranya mereka ini jalannya mereka jadi jalan saya menjelaskan Tuhan ke mereka kan itu. Percaya sama Tuhan. Kadang kita nggak bisa hitung kayak pakai cara kita, saya bilang. Sikapnya banyak juga toh. nggak ada matematikanya. Iya, itu kan memang hari ke hari kita alami tuh Mas. Gitu loh. Iya. Ada kebutuhan, nggak ada penghasilan tapi bisa cukup. Ternyata ada aja, ada kerjaan apa yang bisa dikerjakan kayak gitu loh. Itu tuh bener-bener kita nggak, ya memang mungkin untuk ukuran banyak orang kayak nggak punya perencanaan, nggak punya apa, tapi ya memang kondisi kami seperti ini. Ya anak-anak nggak pernah khawatir tuh, saya lihat mereka, saya bilang bantu mama, bantu bapak, jangan khawatir. Suatu saat yang nomor 3 itu pernah, aku tuh butuh ini ya mama gitu, kayaknya urunan kelas atau apa gitu loh, apa sih namanya, iuran Iuran kelas. gitu. Tapi mau bilang bapak nggak tega. Terus saya bilang nggak teganya itu karena kamu sayang sama bapak, udah kerja keras harus keluar uang lagi, atau kamu takut kita nggak punya uang. Jadi kita mesti cek itu. Kamu bisa bantu mama, bisa bantu bapak dengan tidak rasa takut, tidak punya rasa takut, nggak punya uang. Harus nggak boleh itu. Dan itu tertanam ya dia anak Iya, gitu ya. jangan khawatir. Tuhan pasti jaga kita. Pasti ya mendidiknya dengan Itu baik. susah mas. Iya, Saya iya, aja susah ngamin itu gitu loh. iya, iya. Itu Iya, ya benar, itu kalau nggak ada. nggak ngalamin nggak ngerti kita kayak gitu. Betul. Dan sekarang juga sudah jadi anggota ILSK. Gimana rasanya mas setelah ini kan mungkin dalam apa dimensi yang baru ya, dimensi hukum nih kan. Iya. Ini kan selama ini ke relawanan, Iya. apa namanya bencana ya kan. Nah ini kan dimensinya hukum. Gimana perasaannya? Suatu hal yang baru dan saya banyak belajar dari sini. Ketemu teman-teman yang baru yang betul referensi juga kan sebenarnya, punya jiwa kerelawanan dan saya makin bisa banyak bantu orang. Itu ya berarti poinnya yang penting bantu orang. Iya. Tambah satu pintu buat bantu orang. Sorry mas, mas ini kan apa namanya bukan background hukum ya kan? Ya kan? Sorry, pendidikan terakhir apa? Saya hanya SMA. SMA. Iya. Kenapa? Berarti mas pede dong. Wah nih bantu korban ke kantor polisi. Jadi nggak perlu titel sarjana hukum, tapi mas pede. Iya. Kenapa itu bisa begitu? Karena saya sudah nggak punya rasa takut sih. Kayak gitu kan, kalau harus mati ya mati dari dulu-dulu yang lebih ekstrim lagi kan. Asal kita bener untuk orang lain nggak apa-apa. Jadi nggak mesti sarjana hukum. Nggak. Ini membuktikan bahwa siapapun bisa. Kalau nggak ngerti kan bisa tanya. Iya, Kita kan? ada apa pendamping dari LPSK. Iya. Ada yang lebih ahlinya ada toh. Kan tinggal tanya. Iya. Itu yang lebih apa, kita jadi nggak takut salah kan, Iya. bisa konsultasi, bisa tanya, bisa belajar. Tapi menurut Mbak Ririn program ini besar nggak manfaatnya di Yogyakarta ini? Keren ya. Besar ya menurut saya. Ini bukan karena diundang Iya. podcastnya loh. Iya. Iya. Kenapa? Kenapa program ini menjadi baik di mata Mbak Ririn dan Mas Yos? Ya banyak orang terbantu
dengan SSK maksudnya. Iya, Ya. LPSK juga tuh. Jadi LPSK dan bantuan-bantuan dan pendampingan itu kan bisa lebih banyak diketahui banyak masyarakat gitu. Mungkin dari saya bisa mengenalkan di komunitas saya, di teman-teman SSK lain mungkin mereka juga bisa menyampaikan. Jadi suatu saat orang butuh, mereka tahu toh mau curhat kemana, percaya kemana, atau mungkin kalau ke langsung ke polisi mungkin banyak yang nggak berani. Ya. Yang kemarin itu telepon saya tuh dapat telepon dari tukang bubur. Oh ya. Tukang bubur ayamnya itu tahu kalau saya Tapi nggak naik haji kan ini? tahu kalau saya SSK. suka gitu lah. Bukan SSK sebenarnya, cuma Bantu-bantu. taunya Tapi Mbak Ririn Mbak itu. Ririn ini Iya. aktif di gerakan sosial gitu. Iya, Terus akhirnya dia telepon saya ini sering dipukulin sama suami gitu. Terus saya konsultasi ke Mbak Andini. oh, Ini ada begini seperti ini. Terus ya sudah, akhirnya saya antar dulu ke PPA, ke UPTD, terus tapi akhirnya mbaknya memilih untuk tidak ke jalur hukum. Sah saja, enggak apa-apa, semua orang kan pilihan. Yang nggak harus sampai ke Mereka yang penting mereka tahu punya pilihan loh, gitu loh, punya pilihan apa itu kan mereka tahu. berarti memang ya realita di sekitar kita Iya. banyak sekali yang Iya. seperti itu dan Iya. syukurnya sekarang orang sudah mulai mengenal Mbak Ririn, Mas Yos sebagai orang yang penolong, ya kan, mau menolong ya apapun itu minimal menemani. Iya, menemani. Punya ada sedikit sebelum kita closing, ada cerita menarik gak di LPSK pada saat kerja SSK. SSK ini? Ya menariknya dah orang polisi pun nggak kenal kita. SSK itu apa? Aduh, gimana Pak ya? Apa? SSK itu apa ya? Tapi dijelaskan kan pede aja Akhirnya berarti. saya jelaskan gitu. Pede aja. Pede aja. Karena bermodalkan nemtek juga Iya, iya, surat Pak. tugas. Ada yang mau disampaikan nggak ke para penonton, khususnya untuk masyarakat Jogja, ya tidak mengajak seperti Mas ya, tapi sebetulnya fenomena individualisme ini kan sebetulnya sedang menjangkiti anak muda. Ada pesan-pesan untuk para penonton? Ya untuk teman-teman yang di Jogja atau di mana saja, kalau Anda punya masalah atau Anda sebagai saksi atau korban, Anda bisa kontak kami atau minta tolong ke kami atau teman-teman SSK yang lainnya. Ya berarti ini nanti mudah-mudahan banyak yang nonton, tinggal dilihat aja wajahnya atau bisa menghubungi LPSK. Iya, betul, Biar iya. nanti kita kontak Mas Yos. Dari Mbak Ririn? Kalau saya ya itu sih, ayo makin peduli aja sama lingkungan, Iya. sama sekitar, membangun kesadaran kolektif biar lingkungan kita makin baik. Nabung besok anak keturunan kita lingkungannya makin baik. Mulai dari sekarang, gitu sih. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Yos, terima kasih Mbak Ririn. Sami-sami Mas. Perbincangan kita menarik dan sebetulnya mungkin banyak orang-orang seperti Mas Yos ini di luar sana. Banyak orang-orang yang dilahirkan atau tercipta memang untuk membantu sesama dan ini bukan hitung-hitungan matematika, jadi mereka tidak pernah berpikir untuk mengambil keuntungan, walaupun sebetulnya kesempatan itu ada ya, relasi banyak, Iya. dipercaya orang Amerika Serikat, tapi mereka tidak mengambil jalan itu. Saya menduga apa yang dilakukan orang-orang seperti Mas Yos ini bukan tentang komentar masyarakat, bukan tentang pujian, tapi mungkin mereka ingin dikenang setelah mereka wafat, mereka ingin dikenang sebagai apa oleh masyarakat, dan orang-orang seperti ini pasti akan dikenang sebagai orang-orang yang peduli dengan lingkungan sekitarnya. Seperti himbauan mereka, mari kita juga peduli untuk melindungi para korban kejahatan yang mengalami nasib kurang beruntung.
Terima kasih dari Yogyakarta. Saya undur diri, pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Irfan Maulana. Selamat sore. Terima kasih. Yes. Siap. Terima kasih ya. Sahabat, saksi korban.